4, 3, 2, 1, go! Memurnikan spirit es suci. Di dalam sebuah ruangan dalam kediaman Ning'er, Tian Lei dan Ning'er telah berada di sana. Ning'er duduk bersila di lantai ruangan dan mulai memurnikan spirit es suci yang melayang di depan dadanya. Tian Lei duduk bersila di depan Ning'er untuk berjaga-jaga, karena ia tahu tidak mudah untuk memurnikan benda di depannya. Bahkan, di masa lalu, saat ia membantu Si Luo untuk memurnikan spirit es suci yang lain, spirit es suci itu melawan hingga Tian Lei harus turun tangan untuk menundukkannya. "Kak Tian Lei, aku akan mulai," ucapnya dengan lembut dan Tian Lei mengangguk. Ning'er mulai menutup matanya, ia mulai masuk dalam keadaan fokus mendalam dan kekuatan spirit es suci mulai ia murnikan. Spirit es suci mulai masuk ke dalam tubuh Ning'er dalam jejak-jejak energi spiritual dingin yang terserap ke dalam tubuh Ning'er. Dalam waktu beberapa jam, Ning'er telah memurnikan sekitar sepertiga dari keseluruhan kandungan dalam spirit es suci. Malam hari telah tiba, dan Ning'er masih dalam proses pemurnian spirit es suci. Keesokan harinya, Ning'er hampir memurnikan keseluruhan dari spirit es suci. Dalam beberapa jam kemudian, Ning'er telah memurnikan semuanya dan semua kandungan dalam spirit es suci telah ada dalam tubuhnya. Energi dingin yang besar telah meluap keluar dari tubuh Ning'er. Wajah Ning'er tampak tegang saat ini. Tian Lei yang melihat itu menatap energi dingin dengan serius. "Sudah dimulai," gumamnya dan mulai memejamkan matanya. Tian Lei mengeluarkan kekuatan jiwanya dan menembakkannya masuk ke dalam lautan spiritual milik Ning'er. Di dalam lautan spiritual Ning'er, Tian Lei dapat melihat Ning'er duduk bersila dengan beralaskan lautan luas yang membeku. Di sekitar Ning'er, tampak roh sebenarnya dari spirit es suci telah mempengaruhi jiwa Ning'er. Tian Lei yang melihat itu memancarkan cahaya yang sangat terang dari telapak tangannya dan menembakkannya ke arah spirit es suci. "Hei, tidak baik mengganggu seorang gadis," ucap Tian Lei dengan senyuman dan spirit es suci mulai bergejolak karena amarah. Spirit es suci mulai mendatangi Tian Lei dengan kecepatan yang luar biasa. Saat sosok dingin itu melewati lautan, lantai lautan mulai membeku dengan cepat. Tian Lei menunjukkan tatapan tajam. "Sebagian dari dirimu telah kutundukkan. Mengapa kau tidak tunduk saja?" ucapnya. Tian Lei mengeluarkan aura ungu yang sangat mendominasi, mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke bawah. Di belakang Tian Lei, muncul sosok kaisar sejati yang sangat mendominasi, mengeluarkan kekuatan dominasi yang luar biasa. Spirit es suci tidak melanjutkan langkahnya, ia terhenti di tengah dan menggigil ketakutan. Spirit es suci dapat melihat sosok yang sangat menakutkan, sebuah telapak tangan raksasa dengan aura mendominasi yang luar biasa mengarah padanya. Telapak tangan itu menghempaskan tubuh spirit es suci dan membuatnya tunduk. Spirit es suci mengeluarkan cahaya biru yang bercampur dengan cahaya warna lainnya dan masuk ke dalam jiwa Ning'er. Di dunia luar, Tian Lei membuka matanya perlahan dan melihat Ning'er yang sekarang mengeluarkan aura dingin yang semakin besar. Rambut Ning'er mulai berubah menjadi warna biru dengan aura dingin yang besar, dan matanya mengeluarkan cahaya emas. Ning'er kemudian membuka matanya, melayang di udara dan melupakan energi dingin yang besar. Luapan energi dingin itu membawa hembusan angin yang dingin pula.
Bersamaan dengan itu, kultivasi milik Ningер terus naik dan naik. Immortal bintang 2, Immortal bintang 3, Immortal bintang 4, Immortal bintang 5, Immortal bintang 6, Immortal bintang 7, Immortal bintang 8. Melihat kultivasi Ningger yang naik hingga Immortal bintang 8, membuat senyuman puas di wajah Tian Lei terbentuk. Ningger menurunkan tubuhnya dengan anggun dan melihat ke arah Tian Lei dengan ceria. "Kak Tian Lei, kultivasiku." Ucapnya tak percaya bahwa ia juga bisa meningkat dengan cepat. Tian Lei tersenyum. "Ningger, sekarang duduklah dan aku akan mengajarimu cara menyembunyikan kultivasi dengan baik. Akan jadi masalah jika orang lain mengetahui perkembangan cepat dalam satu malam," ucap Tian Lei. Ningger mengangguk. "Baik," ucapnya dan segera duduk bersila. Setelah itu, Tian Lei mulai mengajari Ningger teknik menyembunyikan kultivasi pada Ningger. Setelah selesai mengajari Ningger untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, Tian Lei mengajak Ningger untuk pergi ke aula hidangan kantin Sekte Naga Biru untuk mengisi perut mereka. Setelah menyelesaikan tawar-menawar dengan perut mereka, Ningger mengajak Tian Lei berkeliling sekte untuk melihat tempat pelatihan yang ada di dalam sekte. Sekte Naga Biru memiliki 5 tempat pelatihan selain pelatihan Puncak Guntur Ungu yang pernah didatangi Tian Lei. Mereka adalah Menara Naga Biru yang dikatakan oleh Zui Zhangli kemarin. Selain itu masih ada Panggung Naga dan Phoenix yang merupakan tempat pertarungan antara murid. Ada juga taman spiritual yang kaya dengan aura spiritual yang dihasilkan oleh tanaman herbal yang melimpah, dan yang terakhir adalah tangga Gunung Azure, tempat yang dipenuhi kekuatan yang menekan dengan kekuatan gravitasi. Ningger dan Tian Lei memutuskan untuk mengunjungi taman spiritual, dan juga tangga Gunung Azure terlebih dahulu. Dan untuk Menara Naga Biru, itu akan diketahui oleh Tian Lei 2 hari kemudian. Tian Lei dan Ningger tidak melakukan pelatihan di tempat-tempat pelatihan yang mereka kunjungi. Mereka hanya melihat-lihat murid-murid yang berlatih di sana. Setelah mereka puas, Tian Lei dan Ningger memutuskan untuk mengunjungi tempat pelatihan yang terakhir, yakni Panggung Naga dan Phoenix. Di area Panggung Naga dan Phoenix, Tian Lei dan Ningger dapat melihat kerumunan yang sedang menonton pertandingan antar murid. Tian Lei dan Ningger memutuskan untuk ikut melihat pertandingan tersebut, karena terlihat menarik, juga mereka sedang bosan. Tian Lei dapat melihat 2 murid senior yang masih ada di ranah Mahayana sedang bertarung dengan sengit di atas Panggung Naga dan Phoenix. Pertarungan mereka bukanlah pertandingan yang biasa saja, mereka tampaknya sedang melakukan kegiatan resmi yang diperbolehkan oleh sekte, yakni bersaing untuk merebut peringkat langit. Ya, peringkat langit bisa diperoleh dengan 2 cara, yakni dengan menunjukkan kekuatan pada kompetisi peringkat langit. Dan cara yang kedua adalah dengan menantang orang yang berada di peringkat langit yang diinginkan. Saat Tian Lei dan Ningger sedang melihat jalannya pertandingan kedua murid di atas Panggung Naga dan Phoenix, ada beberapa orang yang menghampiri mereka. "Xiang Senyi, kau adalah Tian Lei?" Suara muda terdengar di dekat Tian Lei. Tian Lei menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang pemuda berambut hitam panjang dengan wajah yang cukup tampan dan tubuh yang tinggi. Pemuda itu tampak menunjukkan ekspresi wajah tidak senang pada Tian Lei. Di belakang pemuda itu, tampak ada beberapa orang temannya.
Aura yang terpancar dari tubuh mereka cukup kuat dan bisa dikatakan bahwa semua murid yang ada di belakang pemuda itu adalah murid kelas atas. Jika mereka dikaitkan dengan daftar peringkat langit, maka mereka semua sudah dipastikan akan ada di atas peringkat 50. Tian Lei menatap pemuda yang bertanya padanya tadi. Ia mengangkat alisnya karena heran. Ia tidak pernah membuat masalah dengan orang di depannya, tapi pemuda itu menatapnya dengan tidak senang. Tian Lei kemudian menjawab, "Ya, aku Tian Lei." Semua orang lalu melihat ke arah Tian Lei dan para murid itu karena tampaknya murid di depan Tian Lei ini memancing banyak perhatian. Itu Senior Xiang Senyi, peringkat ke-8 dari daftar peringkat langit. Semua orang terkejut melihat kedatangan orang yang bernama Xiang Senyi, karena orang ini sebelumnya selalu mengurung diri untuk berlatih dan menjalankan misi saja. Saat semua orang memandang ke arah tempat yang bermasalah, mereka lalu melihat ke arah Ning'er yang sebelumnya tidak mereka sadari kedatangannya. Itu Nona Sein. Jadi, pria yang di sebelahnya itu pastilah Tian Lei. Ucap salah satu murid. Kenapa senior Xiang Senyi membuat masalah untuk Tian Lei? Kau tidak tahu. Jiang Xuan yang merupakan saudara dari Xiang Senyi telah dihajar oleh Tian Lei. Bukan hanya itu, Jiang Xuan juga sampai mendapatkan hukuman yang berat. Ternyata begitu, tidak heran jika Xiang Senyi datang. Mereka berdua adalah saudara yang sangat dekat. Xiang Senyi mengarahkan tatapan dingin pada Tian Lei. Kau yang membuat saudaraku dihukum. Tian Lei mengangkat alisnya, ia lalu tersenyum samar setelah mengetahui alasan pria di depannya mendatanginya. Tian Lei mengangguk. Jika yang kau maksud adalah Jiang Xuan, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Itu adalah kesalahan yang ia buat sendiri. Aku tidak tahu apakah senior Xiang adalah orang yang bijak atau bukan. Tian Lei membalas dengan dingin. Xiang Senyi mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Ia benar-benar marah karena baru kali ini ada murid baru yang berani padanya. Kau, Xiang Senyi berkata saat dirinya benar-benar marah. Melihat itu, Ning'er kemudian maju di depan Tian Lei. Ia merentangkan kedua tangannya untuk menghentikan aksi Xiang Senyi. Senior Xiang, Anda harusnya paham bagaimana Jiang Xuan mendapatkan hukumannya. Jika Jiang Xuan tidak melakukan kesalahannya sendiri, ia takkan dihukum. Sebagai seorang senior, Anda harusnya tidak membuli murid baru. Ucap Ning'er, walau ia tahu Tian Lei bisa menang dengan mudah melawan Xiang Senyi, tapi jika masalah ini tidak diselesaikan, maka akan ada masalah internal yang terjadi di dalam sekte. Ini mungkin akan memicu perang antar aula. Xiang Senyi adalah murid dari aula keamanan sekte. Mereka biasanya mengurus patroli di sekitar sekte dan berpatroli di kota-kota yang dikuasai oleh sekte. Jika ingin membandingkan kekuatan, aula pertarungan masihlah di atasnya. Tapi jika Tian Lei terus menghajar murid-murid dari kedua aula, mungkin saja para tetuanya tidak akan terima dan bisa saja mereka bersatu melakukan perlawanan. Di dalam sekte Naga Biru, terdapat banyak kelompok murid, balai dan ada 4 aula besar yang menguasai. Dari semua ini, keempat aula besar berdiri sejajar dari awal didirikan. Keempat aula ini adalah aula hukuman, aula pertarungan, aula keamanan dan aula pengintaian. Aula hukuman mereka akan mengurusi murid-murid yang melanggar.
Aula pertarungan akan mengirim murid-muridnya untuk memasuki sebuah tempat misterius yang didapatkan oleh aula pengintaian. Juga mereka biasanya menguasai misi perburuan tingkat tinggi. Aula keamanan seperti yang sudah dijelaskan, mereka akan menjaga sekte ini. Oleh karena itu jumlah tetua pada aula ini lebih banyak dari yang lain. Sedangkan aula pengintaian, mereka akan mengintai keadaan wilayah reruntuhan kuno. Mereka biasanya akan mencari keberadaan dari makam-makam kuno atau tempat kuno lainnya yang bermanfaat untuk sekte. Dalam beberapa waktu ini, keempat aula tidak pernah mengalami guncangan untuk berperang satu sama lain. Tapi, hubungan dari aula hukuman dan aula keamanan sangatlah erat. Karena ini, Jie Longhuo biasanya akan diam saja jika Jiang Xuan melakukan hal-hal kotor, itu karena ia tidak ingin memicu perang antar aula. Sedangkan untuk aula pengintaian, mereka tidak terlalu terikat dengan masalah di dalam sekte karena mereka senantiasa melakukan gerakan di luar sekte. Diperkirakan, gejolak antar aula akan semakin terasa di masa depan, karena Zui Zhangli tidak memiliki keturunan dan malah mengangkat seorang gadis untuk memimpin sekte di masa depan. Xiang Shenyi menatap Ning'er dengan dingin, tidak seperti kebanyakan murid pria lainnya. Xiang Shenyi sama sekali tidak tertarik dengan kecantikan Ning'er, itu karena ia adalah seorang maniak latihan. Nona Sein, aku tahu bahwa dia adalah kekasih Anda. Tapi, Anda masih belum memiliki hak untuk menghalangi saya. Ucap Xiang Shenyi dengan dingin. Ning'er kemudian berkata dengan tegas. Sebagai Sein, aku melarang adanya pertengkaran atas dasar dendam. Ucapnya. Tian Lei tersenyum melihat gadisnya membela dirinya di depan umum, tapi hatinya terasa sedikit sakit jika memikirkan dia dilindungi oleh seorang gadis. Tian Lei memegang bahu Ning'er yang pendek dan berkata dengan lembut. Ning'er sudahlah. Ucapnya, Ning'er mengangguk dan menurunkan tangannya. Xiang Shenyi lalu melihat ke arah panggung naga dan Phoenix. Ia lalu pergi dari tempatnya dan melompat ke panggung naga dan Phoenix yang masih terpakai. Kedua murid yang sedang bertarung di sana merasa tidak terima dengan Xiang Shenyi yang naik begitu saja, karena itu akan mengacaukan pertarungan mereka. Senior Xiang, Anda ingin apa? Kami bahkan belum menyelesaikan pertarungan. Ucap salah satu dengan keras. Xiang Shenyi melirik orang itu dengan dingin. Dengan cepat ia melambaikan tangannya dan membuat orang itu terpental. Sementara kontestan lainnya merasa ketakutan dan turun dari panggung tanpa disuruh. Xiang Shenyi tersenyum dingin ke arah Tian Lei dan Ning'er di bawah panggung. Nona Sein, bukankah Anda melarang pertarungan atas dasar dendam? Kalau begitu, Xiang Shenyi mengalihkan pandangannya ke arah Tian Lei. Tian Lei, aku menantangmu bertarung di panggung naga dan Phoenix ini. Pertarungan di panggung naga dan Phoenix tidak ada dasar dendam apapun, hanya ingin membuktikan diri pada murid-murid lainnya. Naiklah jika kau adalah laki-laki. Jangan bersembunyi di belakang perempuan. Ucapnya. Tian Lei tersenyum. Baiklah, karena senior telah menyediakan tempat, bagaimana aku bisa menolaknya? Ucapnya. Saat Tian Lei hendak melompat naik ke panggung, Ning'er menarik bajunya dan berbisik. Kak Tian Lei, jangan bunuh dia. Ucapnya khawatir. Tian Lei mengangguk dan mengelus rambut Ning'er lalu melompat naik ke atas panggung. Di atas panggung naga dan Phoenix,
Tian Lei dan Xiang Shen Yi saling berhadapan. Tian Lei, jangan harap bisa pergi tanpa luka, ucap Xiang Shen Yi. Tian Lei tersenyum, ia memainkan jarinya maju mundur. Kemarilah, ucapnya. Akhir pertarungan. Dalam sekejap mata, Xiang Shen Yi telah menghilang dari tempatnya saat ini dan melesat ke arah Tian Lei. Di udara, Xiang Shen Yi mengeluarkan tombak yang berwarna emas dengan bentuk teratai pada mata tombaknya. Xiang Shen Yi melakukan gerakan menusuk ke arah Tian Lei dan melakukannya beberapa kali dengan gerakan yang cepat. Melihat itu, Tian Lei mengeluarkan pedang langit naga lava dari dalam cincin penyimpanannya dan menggunakan permukaannya yang lebar untuk menahan semua serangan dari Xiang Shen Yi. Klang! 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 Setelah semua serangan tombak berhenti, Tian Lei menurunkan pedangnya dan memegangnya dengan erat. Tian Lei mengangkat pedangnya dan membebaskannya ke arah Xiang Shen Yi. Bang! Xiang Shen Yi menahan serangan energi spiritual itu dengan tongkat tombaknya. Setelah itu, Xiang Shen Yi mulai memegang tombaknya di depan dadanya dengan kedua tangan. Dia mengalirkan energi spiritual yang besar ke tombak miliknya dan tombaknya memancarkan cahaya emas. Tombak teratai surgawi. Xiang Shen Yi mengarahkan ujung tombaknya ke arah Tian Lei dan memunculkan sebuah teratai emas yang memancarkan aura kuat. Teratai itu melesat ke arah Tian Lei dan meledak dengan kuat. Duar. Kepulan asap tebal telah muncul di panggung naga dan Phoenix. Dari dalam asap terlihat ada pergerakan dan Tian Lei melompat keluar dari sana. Tian Lei mendarat dengan baik di lantai panggung pertarungan tanpa luka sedikitpun. Xiang Shen Yi dan semua penonton dikejutkan dengan Tian Lei yang sama sekali tidak mendapatkan luka pada tubuhnya. Apa Tian Lei itu monster? Menerima serangan itu tanpa luka, bahkan Yuan Ling yang ada di peringkat ke-7 juga harus mendapatkan luka jika terkena serangan itu. Entahlah, tapi bahkan dia bisa menahan serangan pedang iblis amukan raja milik Jiang Xuan tanpa energi spiritual. Xiang Shen Yi mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin? Teknik ini bahkan bisa melukai seorang puncak Mahayana. Dan murid baru ini, bisa menahannya tanpa luka. Pikir Xiang Shen Yi. Saat Xiang Shen Yi masih berpikir keras, sebuah tembakan gelombang energi petir hitam mulai mengarah padanya. Duar. Gelombang petir menghancurkan lantai panggung naga dan Phoenix yang dipijak oleh Xiang Shen Yi. Tapi, Xiang Shen Yi yang dari awal telah menyadari itu, segera menghindar dan selamat dari serangan tersebut. Xiang Shen Yi melihat ke arah Tian Lei. Dia bisa melihat Tian Lei berdiri dengan telapak tangannya dimajukan dan energi petir hitam yang begitu kuat mengaliri seluruh tubuhnya. Tian Lei tersenyum ngeri pada Xiang Shen Yi. Oh, bisa dihindari. Tapi, apakah senior bisa menghindari ini? Tian Lei mengangkat kedua tangannya dan puluhan bola energi petir hitam telah bermunculan di udara. Tian Lei memajukan kedua telapak tangannya dan semua bola energi petir hitam itu meluncur ke arah Xiang Shen Yi. Xiang Shen Yi menggertakkan giginya dan segera menghindari setiap bola energi petir hitam yang mengarah padanya. Duar. 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 Sudah belasan bola energi petir hitam yang telah menginjak permukaan lantai dari panggung naga dan Phoenix. Dan semua serangan itu berhasil dihindari oleh Xiang Shen Yi, setidaknya untuk saat ini.
Puluhan bola energi petir hitam yang tersisa terus menyerang Xiang Shenyi dan membuat Xiang Shenyi kewalahan. Xiang Shenyi menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Sial! Aku seperti sedang dipermainkan di atas telapak tangannya, ucapnya. Dalam beberapa detik, sekarang hanya tersisa beberapa bola energi petir hitam di udara. Xiang Shenyi juga telah lelah menghindari serangan-serangan itu. Dia menghentikan langkahnya di tengah lapangan dan memegang tombak lebih erat. Saat beberapa bola energi petir hitam yang tersisa menyerang bersamaan ke arahnya, ia mengangkat tombaknya untuk menahan itu semua. Tombak teratai surgawi. Teratai emas kembali muncul dari tombak milik Xiang Shenyi. Teratai emas bergerak ke arah semua bola energi petir hitam yang ada di udara. Duar. Teratai emas dan semua bola energi petir hitam saling bertabrakan dan menyebabkan ledakan di dekat Xiang Shenyi. Xiang Shenyi mendapat sedikit dorongan dari ledakan itu dan harus terpental mundur beberapa langkah. Saat dia berhenti, dia mengarahkan pandangannya ke arah Tianlei, tapi dia tidak dapat melihat sosok yang tadinya berada di depannya. Xiang Shenyi membuka matanya lebar-lebar dan ia merasakan dingin di belakangnya. Xiang Shenyi dengan cepat berbalik dan melihat Tianlei tersenyum ke arahnya. Tianlei dengan cepat menggerakkan kakinya dan menendang perut dari Xiang Shenyi hingga membuat Xiang Shenyi terpental dengan cepat. Tianlei kembali menghilang dari tempatnya, ia kembali muncul di pinggiran panggung naga dan Phoenix. Dan segera menendang tubuh Xiang Shenyi lagi dan membuat Xiang Shenyi terpental untuk yang kedua kalinya. Tianlei terus melakukan gerakan ini, ia menghilang dan kembali muncul lalu menendang tubuh Xiang Shenyi. Semua penonton memutar-mutar pandangannya karena Tianlei yang terus-menerus menghilang dan tiba-tiba muncul. Saat Xiang Shenyi masih terpental di udara, tepat saat ia ada di tengah panggung, ia masih tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk berhenti. Di saat itu juga, Tianlei muncul di atas kepala Xiang Shenyi. Kedua telapak tangannya saling memegang erat dan ia gunakan itu untuk menghantam tubuh Xiang Shenyi. Buak! Tubuh Xiang Shenyi mendarat di panggung naga dan Phoenix dan membuat permukaannya hancur. Tianlei yang masih di udara lalu melesat ke arah Xiang Shenyi yang kesadarannya masih belum terkumpul. Tianlei menginjak perut Xiang Shenyi dan membuat Xiang Shenyi memuntahkan banyak darah. Semua orang yang melihat gerakan Tianlei segera menelan ludahnya karena merasa ngeri. Tianlei tersenyum dan melihat wajah dari Xiang Shenyi yang sudah terluka karena sempat terkena beberapa tendangannya tadi. "Senior Xiang, kau kalah," ucapnya. Setelah Tianlei mengalahkan Xiang Shenyi, orang-orang diam sejenak lalu saling berbisik. Tianlei mengalahkan senior Xiang, bukankah artinya dia sekarang adalah peringkat ke-8? Benar? Aku tidak menyangka bahwa akan ada murid baru yang bisa masuk dalam jajaran 10 besar. Aku sebagai murid baru sangat bangga. Saat Tianlei masih berdiri di atas panggung naga dan Phoenix, seseorang muncul dengan melayang di udara. Semua orang memperhatikan sosok di udara dan meneguk ludah mereka. Keadaan yang sekarang tampak lebih tegang dari sebelumnya. Mereka melihat sosok berambut hitam panjang dengan tombak berwarna emas dan bentuk naga di mata tombaknya di tangannya. Sosok di udara itu melihat Tianlei dengan mata hitamnya yang tajam.
ia lalu mulai merendahkan terbangnya dan mendarat di panggung naga dan Phoenix. Itu Senior Chen Tian. Dia sudah selesai dengan misinya. Setahun yang lalu, dia telah mencapai immortal. Tidak tahu sebanyak apa dia meningkat sekarang ini. Semua orang terkejut dengan kedatangan dari seseorang yang sangat terkenal di Sekte Naga Biru. Sangat jarang bisa melihat sosok itu, karena ia selalu melakukan pelatihan dan mengambil misi di dunia luar. Menara Naga Biru. Chen Tian adalah murid Sekte Naga Biru yang datang sekitar 4 tahun yang lalu, 1 tahun sebelum Li Quan masuk ke Sekte juga. Sama seperti Li Quan, Chen Tian juga berasal dari benua tengah, tapi ia sama sekali tidak membawa satupun penjaga untuknya. Chen Tian melihat ke arah Xiang Shen Yi yang telah berbaring lemas, lalu Chen Tian melihat ke arah Tian Lei dengan senyuman bersemangat. "Kau adalah Tian Lei, bukan?" Murid baru yang terkenal dalam 2 hari ini. Ucapnya dengan nada bersahabat. Tian Lei mengangkat alisnya, dan merasakan aura persahabatan dari Chen Tian. Karena merasakan itu, Tian Lei memutuskan untuk memberi hormat pada seniornya tersebut. Tian Lei membungkuk dan memberi hormat. "Ya, senior. Saya adalah Tian Lei. Tapi, jika dibandingkan dengan senior, ketenaran saya tidak ada apa-apanya," ucapnya. Chen Tian tersenyum, ia memejam dan sedikit menunduk dengan gelengan kepala. "Kau benar-benar sopan. Juga tak terlalu mementingkan ketenaran. Aku suka," ucapnya. Chen Tian mengarahkan tombaknya pada Tian Lei. "Hei kawan. Jadi, apakah kau mau menemaniku berlatih di sini?" Tian Lei tersenyum pahit. "Sial, akhirnya juga akan seperti ini," pikirnya. Tian Lei lalu menghilang dari tempatnya dan muncul kembali ke tempat Xie Ningxiang. Semua orang termasuk Chen Tian mengarahkan pandangannya ke arah Tian Lei dan Ninger. Tian Lei tersenyum dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Hehe, senior, aku tidak memiliki waktu saat ini, jadi aku akan undur diri dulu." Tian Lei dengan cepat melambaikan tangannya dan melayang di udara bersama dengan Ninger. Lalu mereka terbang dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Semua penonton tercengang dengan kejadian itu karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat ada yang berani menolak ajakan Chen Tian. Tapi, Chen Tian tidak menanggapi itu dengan serius. Ia malah tersenyum ke arah perginya Tian Lei. "Menarik," ucapnya. Di udara, Tian Lei dan Ninger memperlambat kecepatan terbang mereka karena tidak akan ada yang mengejar. Ninger mengarahkan pandangannya ke arah Tian Lei. "Kak Tian Lei, kenapa tidak menerima ajakan Kak Chen? Dia tidak akan seperti senior Xiang dan yang lainnya." Tian Lei menoleh ke arah Ninger dan tersenyum. "Jika aku mengalahkannya maka seisi sekte akan gempar. Jika itu benar-benar terjadi, maka hari-hari yang akan kujalani akan merepotkan," ucapnya dan Ninger mengangguk paham. 2 hari kemudian, Tian Lei dan Ninger telah berada di depan gerbang depan menuju ke Menara Naga Biru. Setelah mereka masuk ke dalam area Menara Naga Biru, Tian Lei dan Ninger dapat melihat banyak murid yang berkumpul untuk menguji seberapa jauh mereka dapat melangkah. Menara Naga Biru adalah sebuah menara dan tempat pelatihan yang misterius dalam Sekte Naga Biru. Kabarnya, itu bahkan bukan dibuat oleh pendiri Sekte Naga Biru,
tapi ada aura dari pendiri sekte naga biru di dalam menara tersebut. Diperkirakan, aura milik pendiri sekte naga biru berada di dalam lantai terakhir di menara naga biru. Ada 5 lantai di dalam menara. Untuk lantai pertama, akan menghadapi ratusan monster tingkat 4. Walau ini ilusi tapi tetap saja pergerakan yang kita lakukan adalah nyata dan itu masih bisa membuat kemampuan bertarung seseorang meningkat. Lantai kedua adalah dunia perbukitan yang memiliki aura petir yang sangat ganas. Untuk melewati lantai ini, diperlukan tingkat Mahayana bintang 5. Bahkan mungkin bintang 5 juga masih belum cukup. Lantai ketiga adalah dunia vulkanik dengan aura api yang sangat kuat. Untuk melewati ini, bahkan Li Kuan memerlukan kultivasi tingkat Mahayana bintang 8. Dan lantai keempat adalah dunia 100 anak tangga. Ini adalah tempat pelatihan yang sangat kuat. Semakin naik, maka tekanan yang diterima akan semakin kuat dan kuat. Pencapaian tertinggi di lantai 4 ini diraih oleh Chen Tian, tapi dia hanya bisa mencoba sampai di anak tangga ke-71. Dalam beberapa menit, Patriark Sekte Naga Biru, Zui Zhangli telah datang ke tempat tersebut bersama dengan Jie Xuanlong, Si Liang dan beberapa panatua lainnya. Zui Zhangli langsung memimpin kelompok untuk masuk ke dalam halaman Menara Naga Biru. Melihat kedatangan Zui Zhangli dan panatua yang lainnya, semua murid yang ada di sana segera berlutut dan memberi hormat. Saat mereka berjalan, mereka dapat melihat sebuah menara besar dengan 5 lantai. Dinding menara berwarna biru yang tinggi dililit oleh naga biru yang mendominasi. Saat mereka telah mencapai pintu menara, ada beberapa murid peringkat teratas yang juga telah sampai di sana. Mereka penasaran dengan pencapaian yang akan dicapai Tian Lei di Menara Naga Biru. Bahkan Patriark Sekte sampai menutup akses untuk semua murid hari ini. Chen Tian melihat ke arah punggung sosok yang menolak ajakannya tempo hari. Ia lalu melihat ke arah seorang pemuda berambut putih panjang dengan mata hijau giok. Dia adalah satu-satunya partner dari Chen Tian yakni Fang Yan, yang merupakan peringkat ketiga. Menurutmu akan ada di lantai berapa dia? Ucap Chen Tian. Fang Yan yang memiliki sikap dingin pada semua orang melihat Chen Tian dengan wajah dan tatapan datar, lalu ia melihat ke arah sosok yang dilihat oleh temannya. Entahlah, tapi dia bisa mengalahkan Xiang Shen Yi dengan mudah. Harusnya dia bisa mencapai lantai 4 anak tangga ke-50. Ucapnya. Dia telah memperhitungkan ini dengan cepat karena dia adalah orang yang cerdas. Tapi, ia masih belum mengetahui kekuatan Tian Lei yang sebenarnya. Saat Fang Yan telah selesai berbicara, muncul suara familiar yang menyanggah jawaban dari Fang Yan. 50. Kau tidak tahu kekuatan dari anak itu. Aku yakin dia bisa melebihi angka yang kau katakan. Ucapnya. Chen Tian mengangkat alisnya dan menoleh ke arah orang yang berbicara, begitu juga dengan Fang Yan. Mereka berdua dapat melihat sosok pemuda yang lebih muda dari mereka menggunakan pakaian yang rapi. Rambut perak panjang yang telah terikat tidak dimainkan angin, dan mata merah melihat ke depan untuk memperhatikan sosok Tian Lei. Li Kuan, kau begitu yakin dengan kekuatannya? Dia cuma murid baru. Ucap Chen Tian, dia agak bingung dengan Li Kuan yang bahkan tidak pernah mengakui kekuatannya dan sekarang malah mengakui seorang murid baru. Murid baru. Apakah kau pikir murid baru yang biasa saja?
Bahkan bisa menahan serangan puncak immortal hanya dengan fisik. Bukan Li Kuan yang menjawab pertanyaan Chen Tian, melainkan seseorang di sebelah Li Kuan. Siapa lagi jika bukan Mu Qinlong? Li Kuan tersenyum dan melihat ke arah Chen Tian. Chen Tian. Panggil Li Kuan dan Chen Tian mengangkat alisnya. Sepertinya posisimu akan terganti hari ini, ucapnya. Chen Tian memejam dan kembali melihat ke arah Tian Lei. Aku benar-benar penasaran, ucapnya dan tersenyum. Masuk menara. Tian Lei menatap menara besar di depannya dengan senyuman puas. Ia tampaknya merasakan apa yang ia inginkan dari dalam menara tersebut. Zui Zhangli melihat ke arah Tian Lei dan kembali melihat ke arah menara. Sekarang masuklah, jika kau bisa mencapai peringkat pertama dalam menara ini, aku akan memberikan gelar sebagai Raja Suci padamu, dengan wewenang yang setara dengan seorang Saint. Ucapnya. Tian Lei melihat ke arah Zui Zhangli lalu tersenyum samar. Ia kemudian melihat ke arah Ning'er di sebelahnya. Ning'er, aku akan masuk, ucapnya dan Ning'er segera mengangguk percaya. Tian Lei menghirup nafas panjang dan membuangnya dengan tenang. Ia menatap pintu yang terbentuk dari kekuatan ruang yang besar di depannya dan mulai melangkah maju. Tian Lei memasuki pintu dan menembusnya lalu menghilang dari tatapan semua orang yang berkumpul di belakangnya. Tian Lei membuka matanya dan menyadari bahwa dirinya saat ini telah berada di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh hutan lebat. Tian Lei mengeluarkan pedang langit naga lava dan memunculkan aura yang mengerikan dari tubuhnya. Tian Lei melihat ke arah hutan di depannya dan merasakan tatapan dingin haus darah di dalamnya. Ia tersenyum dan berkata, "Bisa kita mulai?" ucapnya dengan pelan. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, semua hewan buas tingkat 4 telah melompat keluar dari dalam hutan. Mereka merupakan hewan buas jenis serigala darah, memiliki bulu-bulu berwarna seperti darah dan aura darah di sekitar tubuhnya. Dalam pandangan Tian Lei saat ini, ia dapat melihat lebih dari 100 hewan buas serigala darah sedang bergerak ke arahnya. Tian Lei menyalurkan energi spiritual dalam pedangnya. Energi spiritual yang ia salurkan sangat besar. Setelah energi spiritual telah cukup, ia mengangkat pedangnya dan menebasnya ke depan. Naga lava. Hancurkan mereka. Naga lava muncul dari dalam pedang dan mulai meraung keras. Dia melesat dengan kecepatan luar biasa dan menabrak tempat yang terdapat banyak hewan buas. Duar. Naga lava meledak dengan kuat dan berhasil membantai banyak hewan buas di sana. Tulang belulang dan potongan-potongan tubuh dari banyaknya hewan buas telah berjatuhan dari udara dan tempat ledakan sudah dipenuhi oleh darah. Tian Lei melompat tinggi dan menyimpan kembali pedang miliknya ke dalam cincin penyimpanannya. Tian Lei menyalurkan energi spiritual yang sangat besar di tangan kanannya dan tangan kanannya kini telah dikelilingi oleh aura emas yang sangat kuat. Tian Lei dengan cepat membuat pijakan di udara dan melompat turun seperti rudal. Ia mengangkat tangan kanannya dan saat hampir mencapai daratan, Tian Lei melayangkan tinjunya ke arah daratan. Pukulan langit. Tahap ketiga. Boom. Pukulan dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat telah mengenai permukaan tanah. Tanah-tanah mulai retak dan mengeluarkan suara seperti tulang patah di setiap garis retakannya. Dalam beberapa detik, permukaan tanah mulai naik menjadi bongkahan-bongkahan yang berterbangan ke udara.
Itu adalah dampak dari pukulan Tianlei yang luar biasa. Semua hewan buas yang terkena dampak dari pukulan dari Tianlei telah mati. Bom! 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 Dalam waktu singkat selanjutnya, bongkahan-bongkahan tanah telah berjatuhan di daratan. Dan asap-asap berdebu kini telah menutupi seluruh tempat. Saat hamparan asap berdebu telah tersapu bersih dari sana, tampak Tianlei berdiri kokoh di tengah-tengah area yang sudah hancur. Tianlei tersenyum puas. "Seharusnya ini sudah selesai bukan?" ucapnya. Bahkan belum sampai 1 detik saat Tianlei merayakan kemenangan dengan senyuman, Tianlei memancarkan tatapan dingin ke arah tumpukan bongkahan tanah yang telah membentuk bukit kecil. Dalam pandangannya saat ini, Tianlei dapat melihat kawanan serigala darah yang memancarkan hawa membunuh ke arahnya. Taring-taring tajam dan besar milik serigala-serigala di atas bukit ditunjukkan pada Tianlei itu terlihat mengerikan. Tianlei menaikkan alisnya. "Bukankah harusnya sudah selesai?" Tianlei menggeleng. "Baiklah, hanya menambah beberapa serangga," ucapnya. Tianlei menguatkan pijakannya dan melompat ke arah bukit yang ditempati oleh para serigala yang mengganas. Tianlei dengan cepat memegang pedang besarnya yang sudah muncul. Saat mendarat di tengah-tengah kawanan serigala, Tianlei mengeratkan genggaman tangannya terhadap pedang. Dengan cepat ia memajukan satu kakinya dan membuat kaki lainnya sebagai tumpuan. Tianlei mengangkat pedangnya dan mulai memutarkan tubuhnya 360 derajat. Pedang besar yang ikut berputar mulai mengeluarkan tebasan pedang yang memuat energi spiritual di dalamnya. Us! Serak! Serak! Semua kawanan serigala yang mengelilingi Tianlei telah tercabik-cabik oleh gelombang tebasan pedang yang dikeluarkan Tianlei. Potongan-potongan tubuh serigala telah berserakan dengan noda darah yang membanjiri area. Tianlei tidak menunjukkan senyuman puas atas hasil yang baru saja ia terima. Ia melihat ke arah pepohonan yang mengelilingi area yang tidak terkena dampak dari pukulannya tadi. Tatapannya dingin, alisnya terangkat karena heran. "Apa-apaan ini?" ucapnya dengan pelan. Dalam bayang-bayang dalam mata Tianlei saat ini, Tianlei dapat melihat aura permusuhan yang besar dari dalam pepohonan. Setelah menatap energi mengerikan itu, Tianlei dapat melihat banyak sekali hewan buas yang mulai keluar dari dalam pepohonan. Kali ini, bukan hanya serigala darah, tapi banyak hewan buas jenis lainnya juga yang mulai menampakkan dirinya. Bahkan, tingkatan mereka bukan hanya hewan buas tingkat 4 saja, tapi ada beberapa tingkat 5 di antara mereka. Di atas bukit, Tianlei memutar-mutar pandangannya untuk melihat semua hewan buas yang telah mengelilinginya. Setidaknya, ada hampir 1000 hewan buas. Ucap Tianlei, walaupun kata-kata itu sebenarnya menegangkan, tapi ia berbicara dengan tenang. Tianlei tersenyum, ia memegang pedangnya lebih erat lagi dan semangatnya mulai membara. "Baiklah, mungkin cukup menyenangkan," ucapnya dan melompat ke arah hewan buas yang ada jauh di depannya. Tianlei mengangkat pedangnya dan mulai menghantam tanah dengannya hingga membuat dampak yang besar. Permukaan tanah mulai hancur dan hewan buas di sekitar yang terkena dampaknya mulai tumbang. Tanpa jeda sedikit pun, Tianlei melirik ke arah kumpulan hewan buas dan mulai melesat ke arah mereka. Dengan cepat,
Tian Lei memainkan pedang besar yang ada di tangannya dengan cantik dan mulai membantai semua hewan buas di dekatnya satu persatu. Tian Lei terus mengubah pandangannya dan melakukan gerakan kaki yang pergerakannya sulit untuk dibaca. Darah segar dari tubuh hewan-hewan buas yang telah mati oleh pedang Tian Lei telah menghiasi pertarungan berdarah tersebut. Dalam pertarungan yang sengit karena perbedaan jumlah ini, Tian Lei telah menghabiskan waktunya selama lebih dari setengah jam. Berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya dengan cepat, sekarang Tian Lei telah membunuh ratusan hewan buas, mungkin sudah lebih dari 500 hewan buas yang telah kehilangan nyawanya di pedang Tian Lei. Tian Lei yang sedikit terengah-engah mulai mengambil langkah untuk melompat mundur. Ia menatap kawanan hewan buas di kejauhan dengan bingung. Tian Lei kini dapat melihat lebih dari 1000 hewan buas telah ada di tempat tersebut. Bukan hanya tidak mengurangi jumlah mereka walau setelah membunuh ratusan, bahkan jumlah musuh sekarang telah bertambah lebih banyak. Bukankah aku harusnya telah membunuh setengah dari mereka? Mengapa jumlahnya malah semakin banyak? Ucapnya. Episode sebelumnya. Menara Naga Biru. Episode berikutnya. Susunan roh. Hewan buas tak berujung.